Oke, kalau sudah ngumpul semua, sudah join semua, saya mulai materinya hari ini. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kalian sudah masuk ke dalam perkuliahan saya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga teman-teman semua di sini dalam keadaan sehat ya. Oke, sudah siap untuk belajar untuk hari ini? Siap, Siap, Bapak Bu. Ibu. Udah, Ibu. Baik. Oke, nah sebelum ke paparan materi kita hari ini, seperti biasa saya coba untuk share screen RPS ya, seperti yang sudah-sudah gitu ya kan, kalian bisa tahu nih kira-kira apa sih nanti kalian dapatkan di materi kalian untuk hari ini gitu kan ya. Nah, uh, kita lihat dulu RPS kita hari ini adalah sebentar. Ini sudah terlihat belum? Sudah ya? Udah, Udah, Bu. Ibu. Baik. Nah, ini materi kita nih ya, terapi perilaku atau behavior terapi. Nah, di sini nanti kalian akan mendapatkan pengajaran-pengajaran terapi perilaku yang berkaitan dengan seperti apa terapinya, konsepnya bagaimana, tujuan terapi apa, kemudian nanti teknik-teknik dalam terapi perilaku itu apa aja sih. Nah, ini yang harusnya kalian pahami setelah nanti pembelajaran ini selesai ya. Dan masih ingat minggu lalu kita belajar ini terapi RET atau Rational Emotive Therapy. Masih ingat ya? Masih, Ibu. Di, Masih, Ibu. ya, saya juga udah memberikan materinya ya, dan kalian juga sudah baca di rumah kan ya? Dibaca-baca lagi kan ya? Oke. Oke, Ibu. Jadi kalau gitu RPS-nya sudah saya share. Sekarang kita langsung ke materi pembelajaran kita ya. Oke. Nah, untuk materi kita terapi tingkah laku. Sudah terlihat di layar handphone atau laptop kalian? Sudah, Udah, Bu. Ibu. Baik, kalau sudah, kita lihat dulu tujuan pembelajaran yang tadi saya ambil di RPS. Jadi saya masukkan dalam slide ini supaya kalian juga, oh ini loh, lebih paham lagi ini loh yang akan saya dapatkan ya. Oke, langsung aja kita ke konsep dasar dari terapi perilaku. Nah, dalam terapi perilaku atau tingkah laku ini yang membedakan dengan terapi lain adalah fokusnya pada tingkah laku yang tampak gitu. Jadi yang diamati, yang bisa diamati dan bisa diukur gitu ya. Dan di dalam terapi ini juga yang paling penting setelah kita bisa menentukan perilaku apa yang akan kita terapi gitu ya, kita harus tentukan tujuan treatmentnya apa. Misalnya perilaku yang mau kita ubah itu misalnya perilaku agresi anak gitu ya. Nanti kita susun tujuan-tujuan treatment, misalnya tujuannya adalah untuk mengurangi perilaku agresi gitu ya. Nah, kenapa tujuan treatment ini harus disusun, dibuat? Karena tujuan ini nanti yang akan mengarahkan kalian pada treatment apa yang sesuai, gitu ya. Mengarahkan kalian rencananya bagaimana, penyusunannya gimana sih, prosedurnya seperti apa sih, dan prosedur rencana yang akan kalian buat itu nanti harus mengarah pada tercapainya tujuan, gitu ya. Nah, ini kamu susun rencananya, treatmentnya mau seperti apa, berapa lama, berapa sesi, harus secara spesifik ya. Nah, nanti setelah kalian susun rencana treatmentnya, kalian implementasikan ya, langsung implementasikan. Setelah itu baru yang terakhir yang sangat penting adalah melakukan evaluasi terhadap hasil terapi. Jadi pengukuran sebelum dan sesudah itu adalah masuk ke dalam evaluasi. Harapannya ketika setelah treatment akan ada perbedaan gitu ya, perbedaan perilaku yang awalnya sebelum treatment agresinya tinggi, namun setelah treatment agresinya ada penurunan gitu. Nah, kalau seperti itu artinya treatmentnya efektif gitu. Tapi kalau misalnya nih ternyata tidak ada perbedaan hasil, terus sebelum dan sesudah treatment masih sama-sama tinggi agresinya, kalian harus memodifikasi atau melihat rencana treatmentmu ini berarti tidak mengarah pada tujuan treatment, harus dimodifikasi atau harus diperbaiki gitu ya. Nah, berikutnya kita masuk ke tokoh ya, tokoh
Yang paling terkenal di dalam terapi perilaku adalah Johann Petrovic Pavlov. Nah, ini tokoh ini dia melakukan satu eksperimen yang kemudian akhirnya dia menemukan satu prinsip yang bernama pengkondisian klasik. Nah, dalam pengkondisian klasik, Pavlov mengatakan bahwa organisme ini akan belajar mengasosiasikan satu stimulus dengan stimulus lain. Jadi, munculnya satu perilaku atau membentuk satu perilaku itu akibat adanya asosiasi dari satu stimulus dengan stimulus yang lain, ya. Nah, yang terkenal eksperimennya dengan subjeknya adalah anjing, ya. Perilaku yang ingin dibentuk itu adalah memunculkan saliva. Nah, ketika sebelum conditioning, di sini ada stimulus, ya. Stimulusnya cuma satu nih. Nah, yaitu bell atau kita sebut dengan neutral stimulus karena dinamakan neutral stimulus. Stimulus ini tidak memunculkan respon yang kita harapkan atau dia tidak memunculkan saliva. Ya, ini netral stimulus. Jadi begitu dibunyikan lonceng tidak terjadi respon yang diharapkan atau tidak muncul saliva. Kemudian proses conditioning berlangsung di mana netral stimulus ini, si bell ini, disandingkan dengan unconditional stimulus atau stimulus lainnya, yaitu berupa makanan atau daging. Ya, ternyata dengan ada penyandingan gitu ya, bell dibunyikan, muncul makanan, muncullah perilaku atau perilaku yang diharapkan atau salivanya keluar. Nah, ini dilakukan berulang-ulang, bel muncul, ada makanan, saliva muncul. Terus-terusan dilakukan. Nah, kemudian akhirnya ketika bel aja yang bunyi ternyata saliva sudah keluar tanpa dibarengi dengan pemberian makanan. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa perilaku bisa dibentuk dengan cara si organisme atau si individu mengasosiasikan satu stimulus dengan stimulus lain yang bisa menguatkan respon gitu ya. Nah, ini yang terkenal sekali eksperimennya Pavlov yang kemudian digunakan oleh tokoh kita yang kedua nanti kita pelajari ya. Nah, pertanyaannya, apakah terus-terusan ketika stimulus condition ini atau bell ini dibunyikan akan terus-terus mengeluarkan saliva? Nah, kita lihat di sini ternyata Pavlov menemukan ketika organisme atau anjing ini terus-terusan diberikan bel tanpa dibarengi dengan makanan, lama-kelamaan hilang CR-nya, responnya hilang, lama-kelamaan air liurnya hilang, gitu ya, karena ternyata tidak ada stimulus yang bisa diasosiasikan untuk pembentukan perilakunya dia, gitu. Jadi cuma satu stimulus, lama-lama ternyata hilang. Nah, inilah yang disebut dengan proses extinction atau penghilangan, ya. Nah, temuan-temuan Pavlov dari eksperimennya ini kemudian digunakan oleh tokoh perilaku atau behavior yang terkenal, yaitu Watson dan Rayner dalam eksperimennya pada anak kecil berusia 11 bulan yang bernama Albert. Ya, nah Albert ini awalnya tidak takut dengan tikus, gitu, di mana si Albert ini tidak menunjukkan respon ketakutan ketika diberikan tikus. Nah, kemudian Watson melakukan pengkondisian, yaitu si Albert ini diberikan tikus putih tetapi disandingkan dengan suara yang mengejutkan. Dalam hal ini suara gong, seperti gong besar yang menakutkan gitu, sehingga responnya Albert adalah menangis. Nah, ini dilakukan berulang-ulang ya. Nah, hasil akhirnya adalah ketika tikus putihnya aja yang muncul, ternyata Albert sudah mengembangkan ketakutannya, walaupun tidak ada suara yang mengejutkan. Nah, pada eksperimen ini kita bisa tahu ternyata bisa ketakutan itu bisa dipelajari, gitu kan ya, bisa dikembangkan dan ini yang menyebabkan Albert mengalami yang namanya fobia, gitu. Nah, ini saya punya eksperimennya, gitu ya. Saya akan coba langsung dari videonya. Saya akan paparkan videonya ya, sebentar. Oke.
Untuk sambil menunggu video, ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham materi kita? Sudah paham, Bu. Sudah paham semua ya? Baik, Paham, Ibu. Paham, Bu. baik. Udah. Saya coba share screen dulu untuk video Little Albert. Ya, oke. Kalau kalian itu sebenarnya udah ya, udah mendapatkan materi ini ya, tetapi baru ini aja ya, apa namanya teori-teorinya saja ya, sebelumnya di materi psikologi umum 1 ya, iya enggak? Iya, Ibu. Iya, oke. Sebentar. Kalau kalian udah ada yang pernah lihat eksperimennya Little Albert secara utuh? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Baik, ini saya tunjukkan eksperimen dari Little Albert. Semoga bisa muncul. Kalau dari sini bisa ya. Saya coba ya. Nanti kalau misalnya tidak ada tayangannya, bisa ini ya, bisa kabarin info ini ya. Ini kelihatan nggak tayangan videonya? Belum. Hanya Belum, ini Ibu. untuk Ini video. masih di Kedengeran slide. nggak? Sorry, ada terlihat nggak di layar kalian? Enggak, Masih Ibu. Ini belum, Bu. slide. Tidak, Ibu. Oke, ada. Oke, saya ulangi share-nya ya. Oke. Sip. Saya stop share, saya langsung ke videonya langsung aja biar kalian bisa langsung lihat ya. Oke, kalau ini terlihat? Terlihat, Ibu. Oh, baik. Baik, Bu. Ya. Lihat, Ibu. Saya ulangi. This is the footage of a controversial 1920s experiment on a baby known as Little Albert, conducted by psychologist John B. Watson. The purpose of the experiment was to show that a normal 9-month-old infant could be conditioned to have a phobia of something he wasn't scared of before. Firstly, Watson presented Little Albert with objects the baby wasn't afraid of, objects that. Nah, awalnya Little Albert ditunjukkan beragam objek ini ya, seperti yang di layar handphone atau laptop kalian, dan dia tidak menunjukkan respon ketakutan ya. Albert initially liked a monkey, a dog, a rabbit, finally a white rat. Albert particularly liked the white rat. In all of these clips, notice Albert's positive reaction. Now in these clips is where the conditioning starts. Each time Albert tried to touch the white rat, a loud iron rod was struck and would upset him. Notice how Albert starts to cry when he tries to touch the rat. Albert was then shown a rabbit. Nah, ini dia sudah menunjukkan ketakutan dan ternyata bukan hanya takut kepada tikus putih, ternyata banyak sekali objek yang ia takuti akibat dari eksperimen di awal tadi. This time he immediately begins to cry and attempts to fall away from it. He then has a negative reaction when a dog is walked. Then little Albert is agitated when his steel fur coat is brought in. Then Watson wears a furry Santa Claus mask
which invokes an extremely negative response. Nah, itu dia eksperimennya. Kita balik lagi ke materi kita. Oke. Nah, di Little Albert itu ternyata dia nggak cuma takut dengan tikus putih aja. Ternyata dia mengembangkan ketakutannya itu pada karakteristik yang hampir sama dengan tikus putih seperti tadi kalian lihat di video ya. Mantel berbulu, kemudian kapas putih, dan sebagainya. Ya, jadi berkembang. Nah, itu yang disebut dengan proses generalisasi. Ya. Baik, itu adalah tokoh yang terkenalnya. Sekarang kita ke tujuan terapi. Tujuannya adalah untuk menghapus pola-pola tingkah laku yang maladaptif dan membantu klien dalam mempelajari pola-pola tingkah laku yang konstruktif. Artinya di sini kita ubah dari perilaku maladaptif menjadi perilaku adaptif. Kemudian yang kedua, memperkuat dan mempertahankan perilaku yang diinginkan. Jadi ternyata bukan hanya perilaku maladaptif aja yang mau kita ubah, tetapi juga pada perilaku-perilaku yang adaptif yang baik sekalipun bisa dilakukan terapi perilaku ini untuk menguatkan gitu ya atau mempertahankan perilaku tersebut agar tetap selalu ada ya. Nah, sekarang kita ke teknik terapi. Di sini saya akan memfokuskan pada teknik pengkondisian operan. Yang pertama ada reinforcement positif gitu ya atau biasa disebut dengan pemberian reward. Nah, coba teman-teman di sini ada yang mau memberikan contoh reinforcement positif? Saya Ibu izin menjawab. Oh iya, silakan Jihan. Ya, Ibu. Jadi reinforcement positif itu contohnya kayak misalkan ada seorang anak yang mendapat nilai bagus, lalu orang tuanya jadi notice anak itu, oh nilainya bagus, ya udah dikasih hadiah. Hadiahnya itu berupa sesuatu yang disukain sama anak itu. Lalu anak itu jadi mengembangkan rasa, oh gini ya rasanya dikasih hadiah setelah dapat nilai bagus. Jadi ke depannya dia bakalan mencoba untuk mendapatkan nilai bagus terus biar dapat reward dari orang tuanya. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Jihan. Betul ya, jadi pemberian reward. Tapi yang harus diperhatikan bahwa pemberian reward itu dalam reinforcement positif itu harus segera. Jadi ketika dia melakukan perilaku yang baik, maka segera diberikan reward. Jadi tidak ada proses waktu menunggu berapa lama gitu, tapi langsung diberikan. Nah, kemudian ada perkuatan intermittent. Perkuatan intermittent itu adalah solusi ketika anak-anak ini menjadi ketergantungan dengan reward gitu. Jadi kita jedakan, misalnya yang tadinya ketika perilaku muncul langsung kasih reward, kita ubah prosesnya jadinya seminggu. Dek, nanti kalau udah seminggu melakukan perilaku baik, maka nanti mama kasih reward ya. Atau nanti ditambah lagi, Dek nanti dalam waktu sebulan ya Dek, gitu kasih rewardnya. Terus nanti panjang lagi per 3 bulan, per 6 bulan, per 1 tahun. Nah itu namanya perkuatan intermittent. Jadi tidak segera diberikan, tetapi lama-lama kita jedakan, semakin lama ya waktunya dari perilaku yang dihasilkan atau perilaku baik yang dimunculkan. Itu adalah perkuatan intermittent. Terus ini juga terkenal nih, pencontohan atau imitasi. Ada yang bisa ngasih contoh nggak untuk imitasi atau modeling? Saya izin mau menjawab, Ibu. Boleh, silakan Indeo. Kalau menurut saya itu salah satu contoh dari imitasi itu, semisal kayak kita punya teman Bu, dia tuh kayak nggak percaya diri sama dirinya. Nah, maka dari itu kita melakukan pencontohan atau imitasi dari orang lain. Misalnya kita kasih contoh tuh kayak orang-orang yang maaf kayak disabilitas, semisal kayak mereka yang nggak punya kaki lengkap atau apa, tapi mereka masih mau semangat sekolah, mereka masih mau semangat beraktivitas. Jadi kayak bisa bilang ke teman kita tuh kayak, lihat aja itu dia yang masih kurang aja tapi dia semangat gitu untuk hidup. Masa kita yang masih lengkap punya anggota tubuh kok kalah kayak gitu, Ibu. Iya, betul, Indeo. Seperti itu ya. Jadi model-modelnya itu harus yang bisa membantu kita untuk mengubah perilaku menjadi lebih baik. Terakhir, token ekonomi. Nah, token itu bisa berupa koin, stiker gitu ya, yang menarik buat anak. Jadi ketika anak melakukan perilaku baik, kita kasih token itu. Nanti tokennya itu dikumpulkan dan bisa ditukarkan untuk hal-hal yang menarik bagi anak. Misalnya beli buat es krim gitu ya, atau misalnya bisa main boneka, atau misalnya pergi jalan-jalan. Jadi dia bisa mengumpulkan token yang didapatkan dari perilaku yang baik. Itu dia 4 dari teknik pengkondisian operan. Ya.
Nah, apa sih penerapan dan sumbangannya? Terapi ini ternyata sangat baik sekali diterapkan untuk terapi individual dan kelompok, kemudian juga di lembaga-lembaga dan sekolah-sekolah, terutama pada anak-anak ya. Karena terapi perilaku ini biasanya fokusnya adalah pada perilaku anak-anak. Tapi orang dewasa juga bisa tetap, tapi paling banyaknya untuk anak-anak, gitu ya. Nah, selesai perkuliahan kita hari ini. Silakan jika ada yang bertanya, ada yang mau bertanya, silakan. Saya izin bertanya, Bu. Silakan, Vina. Baik Ibu, terima kasih waktunya. Saya izin bertanya Bu, ini soal eksperimen Albert yang Little Albert itu. Tadi kan Little Albert itu dikasih simulasi sampai akhirnya dia takut sama tikus. Nah, bahkan dia takutnya udah nggak bukan cuma sama tikus aja, tapi sama yang lain juga. Itu kan dampaknya negatif banget ya Bu untuk kehidupannya Albert. Kira-kira dampak itu ke bawah nggak ya Bu sampai dia besar? Terus apakah dari Watson sendiri ada penanganan supaya dampak itu tuh tidak berpengaruh terus-menerus atau gimana, Bu? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Betul. Jadi memang ini pelajaran buat kalian ya sebagai mahasiswa psikologi ketika melakukan penelitian atau eksperimen, pastikan bahwa hasilnya itu akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Nah, contoh dari Watson ini memang mengandung kontradiktif. Banyak yang berkontra karena menghasilkan dampak negatif bagi Albert tersebut. Nah, sayangnya ketika proses eksperimen belum selesai, itu orang tua dari Albert menghentikan. Sehingga Watson itu tidak memiliki kesempatan untuk memberikan perlakuan kepada si Albert, perlakuan fobianya, gitu. Jadi ternyata dampak negatif itu belum ditangani oleh Watson karena ya orang tuanya menghentikan eksperimen itu, gitu. Tetapi sebenarnya itu bisa dihindari atau bisa dihilangkan dengan proses extinction yang tadi kita pelajari, gitu ya yang tadi ada di Pavlov gitu. Nah, begitu dicari tahu sebenarnya dampak negatifnya itu muncul nggak sih ketika Albert dewasa? Ternyata si Albert ini ditemukan meninggal di usia 6 tahun. Jadi begitu ditemukan sudah meninggal di usia 6 tahun karena dia mengidap hidrosefalus, sehingga Watson dan kawan-kawan belum mengetahui nih apakah dampak negatif ini berlangsung sampai si Albert itu dewasa ya, karena dia sudah meninggal dulu karena kondisi hidrosefalus yang dialami seperti itu. Tapi kalau mau dihilangkan bisa dengan menggunakan proses extinction, gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Baik, terima kasih ya, Bu. Saya izin bertanya, Bu. Silakan Nova. Eh, Tadi kan pada bagian perkuatan intermittent, saya ingin bertanya, mengapa bisa perilakunya menetap padahal reward yang diberikan sudah berkurang, Bu? Benar, karena kan dia setiap kali berperilaku awalnya dikasih reward, kemudian perilaku baik nanti dikasih reward lagi, tapi berjenjang gitu ya, waktunya diperlambat. Nah, karena ada lama-lama gitu ya, sebulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, setahun baru dikasih reward, dan lama-lama perilaku baik itu ternyata sudah menginternalisasi gitu ya. Akhirnya sebenarnya tanpa adanya reward, perilaku itu akan muncul, akan dilakukan. Nah, itu namanya dia menginternalisasi. Yang tadinya tergantung sama reward, tapi karena sudah dijedakan, jadi dia merasa terbiasa melakukan perilaku yang baik itu. Udah terbiasa belajar, udah terbiasa dapat nilai baik, udah terbiasa membersihkan kamarnya ketika bangun tidur, misalnya gitu. Jadi lama-lama terinternalisasi, dan itu akan dilakukan menjadi satu kebiasaan. Gitu. Gitu ya, Noval ya? Oke. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup? Cukup jelas materinya? Baik. Cukup, Ibu. Seperti, Jelas, Bu. terima kasih. Seperti biasa, setelah perkuliahan selalu ada tugas. Saya minta kalian untuk mencari jurnal penelitian terkait dengan Terima kasih, Bu. perilaku ya. Nah, komponennya yang akan kalian tulis adalah judul penelitiannya apa, tahun penelitian, target perilaku yang diubah, terapi yang digunakan, dan hasilnya bagaimana. Seperti biasa, tugas ini dikumpulkan melalui Gdraft yang sudah saya berikan di awal pertemuan ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas? Jelas, Bu. Jelas. Tidak. Jelas, Bu. Baik, terima kasih banyak.
atas pertemuan hari ini. Kalau sudah jelas tidak ada yang bertanya, maka perkuliahannya saya akhiri. Kita ketemu lagi minggu depan ya dengan kondisi yang sehat. Saran saya adalah kalian sebagai mahasiswa psikologi jadi agen perubahan ya dengan terapi perilaku minimal di lingkungan keluarga. Lihat ada masalah psikologis apa dan apa yang bisa kalian lakukan untuk menangani itu. Paham sampai sini ya? Oke, terima kasih banyak. Ibu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman boleh live room ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Semuanya banyak Ibu. pada Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Ibu. Ya, terima Sehat kasih. selalu Ibu.